Ketika hendak menyantapnya, datanglah Gumong beserta Putri Kipas yang langsung menghajar siluman mimpi dan menyelamatkan Biksu Tong. Gumong pun kaget ketika tahu bahwa Ang Haiji baru saja keluar gua mencari Gumong. Apa kau cedera? Tuan datang tepat pada waktunya. Oh ya, apa kau melihat? Ang Haiji yang mencari ayahnya dikejutkan dengan adanya cahaya warna-warni berkilauan. Ketika ia menghampirinya, ternyata berasal dari sebuah alas teratai. Karena ia anggap itu adalah sebuah mainan, Ang Haiji pun naik ke atasnya dan kaget karena ternyata itu adalah jebakan dari Sun Gokong. Di mana guruku? Gurumu, karena aku lapar, ku ganjal dengan dagingnya dulu. Jika itu benar, kau akan kubunuh. Ketika Gokong akan menghajarnya, datanglah Putri Kipas yang memohon agar Gokong melepaskan Ang Haiji. Namun, setelah di rumah, Putri Kipas juga Gumong sangat bingung cara agar Gokong bisa mengampuni anaknya. Tak lama kemudian asistennya datang dan mengatakan bahwa di luar ada Sun Gokong yang ingin menemui mereka, dan hal ini cukup membuat keduanya ruas. Apa itu? Aku akan mendampingimu. Bicara memang mudah. Tuan? Bagaimana? Siluman kerbau berusaha merayu Gokong juga Biksu Tong agar mau melepaskan Ang Haiji. Namun karena ini perintah Dewi Kuan Yin dan juga dosa Ang Haiji yang sangat besar, Gokong pun tak mau melepaskannya. Sampai akhirnya siluman kerbau membuat keputusan untuk melawan Sun Gokong. Jika ia kalah maka ia akan menyerahkan anaknya. Dan sebaliknya jika ia menang maka Gokong harus melepaskan anaknya. Dosa anakmu itu sudah tidak bisa terampuni. Kau meminjam kipas, kita sudah berjanji. Jadi kalian tidak mau mematuhi perintah Dewi. Nah, berkelahi, baik. Jika kau kalah, lepaskan dia. Setuju, ku menang. Aku yang menentukan nasib anakmu. Setelah Gokong mengalahkan Gumong, ia pun pergi untuk membawa Ang Haiji, dan di sana Gumong juga Putri Kipas terus merayunya agar tak membawa Ang Haiji. Namun Gokong tak sanggup membantah perintah Dewi, dan ternyata hal ini sudah ditakdirkan karena ketika Ang Haiji masih dalam kandungan, kedua orang tuanya pernah berdoa agar jika Dewi Kuan Yin mau menerima anaknya maka mereka akan memberikannya. Dan mungkin hal inilah yang membuat Ang Haiji berjodoh dengan Dewi Kuan Yin. Bagaimana kalau kita ke kuil? Yang mulia Dewi, minta agar kelak anak ini berbakti kepada orang tua. Dan Adik, itu terlalu banyak. Aku ingin menambahkan sedikit. Permintaanku harus jelas. Jangan akan bersumpah, berbuat yang baik. kalau begitu berikan saja pada Dewi. Kalau Aku setuju. Iya. Setelah Ang Haiji lahir, kedua orang tuanya sangat memanjakan anaknya, dan Ang Haiji pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas. Namun sayangnya Gumong malah berbuat nakal dengan mulai main wanita, dimana ketika Ang Haiji sekolah ia pun mengajak Ang Haiji untuk pergi menemui pacar barunya. Dan ketika akan berangkat dengan merayu Ang Haiji menggunakan sepatu baru, lalu datanglah ibunya yang juga merayu Ang Haiji dengan mainan baru. Apa enaknya belajar? Yang mainkan sulap untukmu ya. Lihat, hei, sepatu ini bagus. Kau bisa terbang ke angkasa, bisa memetik bintang di langit bersama ayah. Semua sepatu buatan ibu tidak nyaman dipakai. berbau jelek, siapa yang kau buang? Anakku, dengar kata ibu. Kesini dulu. Lihatlah. Tapi ini lain anakku. Tampaknya Mereka lakukan pertengkaran tepat di depan Ang Haiji. Begitulah pengakuan kedua orang tuanya pada Sun Gokong. Dan kini mereka kembali memohon agar Gokong melepaskan anaknya karena semua yang Ang Haiji lakukan adalah kesalahan mereka dalam mendidiknya. Mereka juga menawarkan agar mereka yang dihukum untuk menggantikan anaknya. Akhirnya Biksu Tong pun ikut bicara bahwa mereka harus merelakan Ang Haiji dididik oleh Dewi Kuan Yin. sama sekali bukanlah salahnya. Jangan tangkap dia. Ini adalah takdir. Ya Dewi bersedia membimbingnya. Tolong, mohonkan ampunan, guru. Aku mohon, Mohon, guru. Gokong, Gokong pun masuk ke kamarnya untuk membawa Ang Haiji. Namun dia melihat Ang Haiji diam saja seperti tak bernyawa. Tuling, hah? Anakku, bangunlah, anakku. Tadi baik-baik saja. Rupanya Ang Haiji masuk ke alam mimpi dan kini ia dalam masalah besar karena meremehkan siluman mimpi di dunianya. Ang Haiji menyerang siluman mimpi yang ia tahu ilmunya tak seberapa, padahal jika dalam mimpi ia adalah rajanya.
Anakku. Bang, mengapa tak ada reaksi sama sekali? Gokong yang tak percaya Ang Haiji, ia pun akan membangunkan paksa Ang Haiji sampai akhirnya Gokong sadar bahwa Ang Haiji sedang dalam bahaya karena dia diserang siluman mimpi. Ia pun menjelaskan bahwa untuk menolong Ang Haiji mereka semua harus masuk ke alam mimpi. Dalam mimpi dia bukan lawan kita. Itu dalam dunia nyata. Caranya ialah kita semua masuk ke dalam mimpi. Ang Haiji sendiri kini diikat oleh siluman mimpi, di mana ia mengatakan bahwa Ang Haiji hanyalah umpan karena kedua orang tuanya lah yang ia incar untuk santapan malam. Tak lama kemudian Gumohong juga Putri Kipas pun datang, namun mereka ruas karena senjata yang mereka keluarkan berubah menjadi mainan. Dari sini mereka sadar bahwa dalam mimpi siluman ini bukanlah tandingan mereka, meskipun di alam nyata ilmunya tak seberapa. Rupanya aku ini hanya umpanmu. Anakku. Jangan takutlah. Ada apa? Siluman mimpi mau melepaskan Ang Haiji jika Gumohong berkelahi dengan Putri Kipas, sampai siluman mimpi merasa puas menyaksikan mereka patenggel-tenggel. Ibu, jangan saling memukul. Gokong yang menyadari kakaknya dalam bahaya, ia pun disuruh gurunya agar segera masuk ke alam mimpi untuk menolongnya. Namun karena ia kera, ia pun kesulitan cara untuk mudah bisa tertidur. Akhirnya Patkai menyuruh Gokong abok agar ia bisa tertidur lalu bermimpi. Maksudku, arak diminum kakak. Ayo sekarang ambil araknya. Di mana? Itu bukan salahku. Mereka hanya saling memukul lawannya saja. Hup, hiya! Kalian tak berhak untuk berunding. Setelah semua arak yang ada di kota itu dibeli lalu diminum oleh Gokong, namun ia tak merasa pusing sedikit pun. Sampai arak terbaik yang didapat dari kamar Gumohong pun tak mampu membuat Sun Gokong pusing. Pusing saja tidak? Mereka pun dibuat bingung, sampai akhirnya Wuching ingat jika berdoa maka akan merasa sangat ngantuk, yang akhirnya tertidur. Ketika akan melakukannya, ternyata guru mereka sudah duluan melakukannya. Melihat hal ini, Gokong pun berdoa agar ia bisa tertidur. Biksu Tong sendiri kini menghampiri siluman mimpi dan meminta agar ia melepaskan Ang Haiji karena dirinya lah yang ia inginkan. Siluman tersebut lalu melepaskan Ang Haiji, sebagai gantinya ia tangkap Biksu Tong. Ketika akan mencekiknya, Gokong pun datang tepat waktu dan menyerang siluman mimpi. Namun sial, karena kesaktian yang ia miliki tak ada apa-apanya di alam mimpi, dan tetaplah ia harus kalah. Melihat Gokong muntah darah, Wuching pun bertekad akan masuk ke alam mimpi dan membantunya. Namun Patkai melarangnya, di mana ia berpikir bahwa siluman mimpi tak hebat dalam dunia nyata. Sehingga ia memutuskan untuk mencari jasa di siluman mimpi dan menghajarnya tanpa akan masuk ke alam mimpi. Aku tahu. Tapi di dunia nyata dia pasrah. Asalkan Wuching yang tahu tempat siluman mimpi, ia pun tak banyak ngawadul dan pergi ke sana. Namun setelah menemukannya dan hendak menghajarnya, tiba-tiba Patkai juga Wuching merasa sangat ngantuk. Yang akhirnya mereka pun masuk ke alam mimpi. aku jadi ngantuk. Baiklah. Dalam kondisi terikat, Gokong berkata bahwa ia tak menyangka bahwa sang Kerasakti akan mati di alam mimpi. Aku Sun Gokong si Kerasakti mati dalam mimpi. Lalu Biksu Tong berdoa diikuti ketiga muridnya sampai tubuh mereka bersinar seperti emas. Dan hal ini membuat siluman mimpi lenyap. Segala sesuatu di dunia adalah kosong. Segala sesuatu di dunia adalah kosong. Manusia yang sangat setingginya adalah kosong. Sedangkan mereka semua kini terbangun dari mimpinya dan semuanya berkumpul di tempat yang sama, yaitu rumah Gumohong. Sedangkan siluman mimpi kini berubah ke wujud aslinya, yaitu ulat emas. Dapat Kai? Setelah mendapat penjelasan dari Biksu Tong, mereka semua mulai mengerti. Bahkan Ang Haiji pun kini sadar bahwa semua kejadian ini adalah ulah dirinya. Dan ia pun mengakui semua kesalahannya. Guru, aku bersalah, Guru. Semua ini salahku, Guru. Bagus kalau kau mengerti menyesal.